Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala mansakan ala kulli ummatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadayi hadayu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Ya, saya hormati pemerintah setempat, pengurus masjid, juga koordinator dan panitia ibadah kurban yang insya Allah rahimani wa rahimakumullah. Pengajian kita rutin setiap malam Sabtu atau Jumat malam, dan malam ini sepertinya ada yang spesial, yaitu ada rapat teknis ibadah kurban. Dan sebelum rapat teknis ibadah kurban yang sedianya ini sesudah Isya, ada pengajian antara maghrib Isya. Ini biasanya dalam sidang-sidang itu, apakah majelis ulama, ya, ada halaqah-halaqah yang membahas dan mendiskusikan hal-hal yang akan diputuskan. Ya, jadi atau dalam hal ini hal-hal yang akan dilakukan oleh panitia dan anggota kurban. Jadi kita anggap ini halaqah-halaqah, seminar-seminar, tanya jawab, diskusi, ya, dengan tema pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan penyaluran daging kurban. Berarti ada beberapa variabel di sini nih yang perlu kita jelaskan. Kurban, pelaksanaan pemotongannya, dan pelaksanaan penyalurannya. Jadi setidaknya ada 3 variabel yang ada di tema ini. Ya, jadi pertama umum kurban itu, yang kedua ada variabel khusus, cara memotong dan cara membaginya. Berarti bagaimana kurban yang syar'i, memotong yang syar'i,
dan juga membagi yang syar'i. Ya, seperti itu. Apa itu kurban? Dalam beberapa buku dijelaskan bahwa al-udhiyah hiya ismun lima yuzbah minal ibli wal bakari wal ghanami yauman nahar wa ayyamat tashrik taqarruban ilallah. Jadi yang dimaksud dengan kurban atau udhiyah adalah nama binatang yang disembeli, baik onta, sapi, kambing pada hari nahar atau 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik. Dalam mazhab Syafi'i hari tasyrik itu 3, berarti waktu pemotongan 4 hari, yaitu Lebaran dan ditambah 3 hari tasyrik. Untuk hari pertama ketika Lebaran dimulai setelah sholat, dan untuk hari terakhir jangan lewat maghrib, ya, karena kalau sudah maghrib sudah pindah tanggal. Jadi kalau dari aspek syariah itu binatang yang dikurban adalah al-bahimatul an'am dalam Al-Quran. Hadits memberikan takyid, tidak seluruh binatang ternak, hanya onta, sapi dan sefamilinya. Sebagian ulama mengatakan kerbau sefamilia dengan sapi, kambing dan sefamilinya, yang sefamilia dengan kambing, domba. Ya, domba itu sefamilia dengan kambing. Kemudian cara memotong. Jadi saya jelaskan dulu dengan ringkas ini 3 variabel yang ada di sini. Yang kedua, teknis pelaksanaan pemotongan. Ya. Yang ketiga, teknis penyaluran daging kurban. Nah, itu yang saya tangkap di variabel surat ini, variabel temanya. Pemotongan. Dalam kitab Mukhtasar fi Syarhil Arkanil Islam, dalam kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, teknis pemotongan dalam Islam itu 2, an-nahar dengan az-zabahu. An-nahar adalah binatang yang dipotong dalam keadaan berdiri menghadap ke kiblat, dan yang dipotong adalah leher sebelah bawah. Itulah unta. Jadi nikai jika lo nak ketemu unta. Ya. Yang kedua adalah az-zabahu, binatang yang dipotong dalam keadaan terbaring, lambung kiri menyentuh tanah, kepala di selatan, ulunna timburang, kidunna yarakang, bangkina ilaukangi. Yang dipotong adalah leher sebelah atas. Kemarin ada video sangat bagus. Jadi tentu ketika kita memotong itu ihsan dengan cara yang baik. Cara yang baik itu pertama, Nabi pernah meminta kepada Aisyah supaya pisaunya itu ditajamkan. Jadi memang prinsip pemotongan itu adalah semakin cepat mati semakin bagus. Ya, maka pertama
menggunakan pisau atau parang yang tajam. Yang kedua, upayakan 3 yang terputus, minimal 2, saluran darah, saluran udara, saluran makanan. Kalau 3 terputus, mendukung cepat meninggal. Sebagian orang yang secara irfani sering memotong, nataga-taga lagi janunna, saluran napasna, pun napas asulu anjogi na besok. Ya, ini kemungkinan mereka menganggap pun asulu kinjuanginya nampani polong itu lebih cepat mati daripada pas kintama. Itu masih ada kiriman oksigen dan menyeluruh ke tubuh sehingga ya prosesnya berbeda. Ya. Jadi ada kalau punya papulungan, tapi nak kena kupraktekkan dalian raika, berarti raika ro ulunna sebenarnya timburan. Nah, kemudian pisau itu karena dia azabahu diletakkan di leher sebelah bawah, santujungi tolinna, kira-kira 3 atau 4 jari dari pelipisnya. Ya. Kemudian diletakkanlah pisau. Ya, saya melihat video itu sangat bagus. Nah, tak kira-kira saluran napasnya pas kena suruh kinja. Ya, dan ini dianggap lebih cepat mati. Nah, tak kira-kira dongko nenjo beranga. Kadang ku berangan nih. Dia makin atak. Sekali juga kena suruh kamu nenang putus 3. Iya, sekali juga. Berarti ini potongan yang cepat. Ya. Apakah dipakaman yang tidak sah? Sah juga. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus. Iya. Begini benar. Asalatin akan menjadi video RWI yang kanalan dan leso kasih pikir itu gimana dia kan papulu. Iya. Itu ada di video itu. Iya. Bahkan niat nawi pun ngadri. Iya, seluruhnya golongan di papulu. Ya, saya lihat itu, saya cari-cari dulu itu videonya. Saya kira sangat bagus itu. Ya, tapi memang sangat tajam itu. Ya, naban dekat-dekat. Sekali lihat kata suruh nangkep. Ya, masya Allah. Nah, ini semakin sering kita memotong, maka akan secara irfani semakin bagus. Jangan kita melukai sapi di luar dari leher itu. Keneton atau bagi pajana dan sebagainya. Nah, bagi pepunan macam bismillah nyentuh bikin jawab pajanya. Kalau dianggap itu yang lebih dulu mematikan, bisa-bisa potongannya yang mematikan bukan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Makanya ulama itu mendiskusikan binatang yang dipotong jangan dipolong, apalagi kitip Manila nampak tugur nan rejene kan. Iya. Adri pagi nang rejene kan. Sehingga ada yang diskusi. Jangan-jangan bukan yang pakai bismillah yang membunuh, tapi karena tenggelamnya. Iya, jadi tiaki totoki pajana. Iya, dan untuk cepat mati bukan, tapi cepat mati itu di lehernya. Ya, cepat mati itu adalah di lehernya. Kalau perlu tentu cara merubahnya makin lebih lembut, tidak menyiksa binatang, ada juga caranya. Bisa di googling, saya lupa namanya, tapi cari maki niat kamatong anjepat dongko nga puna masan pabat reja anjo basi apa rin aja anjo setelan aja apa rin na iya anjo apa kabangkin na semacam anu kan menyekat teh iya tapi dibongkar pasang ya di pantanan anjo sapia lebih kinjo nisik ko kinjo sapia katte nisik ko kimeri soali jadi menteng nyanai apa bangkena
medetong sapia. Tapi tasik kung jero bangkina sapia, kuna paralu ni saretang bebas sisulu jaring julunna juga sudah terikat. Lebih kanya ni pasal soali. Nampak make beri ni anu ni rapa minang soali. Aminang tahu minjo sapia kate. Ya jadi ada kikam mena kata sapia, ternyata dakke andra bilang kamenne tapah tahu mina sapia, tu namanya tagal lagi. Acunga memang minai. Iya, jadi saya lihat ya. Jadi pun natal nu kamanya cepat. Iya, cepat. Iya. Tapi ada juga orang bagus. Oh, tidak jenak pakai tapi cepat. Tidak mampu lagi sapia. Nah, itu juga ada ilmunya. Intinya tetap diperhitungkan perlakuannya. Iya. Dan karena sifat kemanusiaan tapi kasapi, jadi bagaimana ya yang bagus. Kemudian pembagian variabel yang ketiga ini penyaluran daging kurban. Jadi itu dalam Al-Quran karena ada fakulu minha, sahibul kurban boleh makan maksimal 1/3. Ya, sahibul kurban dengan keluarganya itu boleh makan maksimal 1/3 kecuali kurban nazar. Ya. Boleh dihadiahkan, tetapi ingat orang miskin bukan cuma kebolehan. Ya, bukan cuma kau di atasnya lagi. Ya, jangan lupakan orang miskin. Kalau sahibul kurban maksimal 1/3. Kalau orang miskin tidak pakai maksimal, boleh lebih 1/3. Iya, boleh lebih 1/2. Kalau orang miskin, iya. Tapi sahibul kurbannya jangan. Saya kira ini dulu yang saya jelaskan 3 variabel. Ya, ini undangannya pengajian dan rapat pembahasan teknis. Ya. Ustadz tadi meminta karena pembahasan teknisnya sudah isya, beliau meminta saya tinggal dulu sejenak mendengar itu. Kata beliau kalau perlu disanggah saya punya, saya katakan tidak disanggah, didiskusikan. Ya. Walaupun sebenarnya saya punya janjian ini dengan Dr. Mustafa, ya Dr. Mustafa setelah Isa, tapi tidak apa-apa saya tinggal mungkin sampai 30 menit sebentar. Mungkin ada pertanyaan untuk 3 variabel ini. Jadi kita persempit dulu kajian kita ini di 3 variabel. Ya, 3 variabel. Iya, disilakan Prof. Pertama, bolehkah binatang kurban atau duhiyah itu dimatikan dengan distrom? Jawabannya tidak boleh, jangan. Karena nahar itu artinya mengalirkan darah. Wanhar, dialirkan darahnya. Iya. Jadi jangan distrom. Iya. Bukan hukuman mati, tetapi kurban. Memotong dengan tahan nafas supaya tidak bau. Kami belum dapatkan dalilnya dan alasan burhaninya. Iya. Tapi biasanya itu sebagian orang kalau konsentrasi tahan nafas. Ya, kalau konsentrasi. Jadi kalau tahan nafasnya itu alasannya karena konsentrasi, boleh saja. Tapi kalau dikatakan tahan nafasnya supaya bau atau tidak bau dan sebagainya, saya kira ini butuh dalil. Iya, butuh dalil. Iya, terima kasih. Memotong kaki, mungkin anu menja supaya tukur gitu. Iya. Saya kira yang mematikan itu potongan di leher. Setelah itu tunggu.
Iya. Kan begini, syar'inya itu dua, tempat memotongnya dengan bacaannya, bukan cuma satu. Jadi kalau dia baca Bismillah baru dia potong kakinya, berarti satu benar, Bismillahnya sudah benar, tapi tempatnya laisa fil mahalli, tempatnya tidak boleh. Iya, jadi Bismillahnya benar, tempatnya yang tidak boleh. Kemudian hasil kurban dimasak dulu. Para ulama mengatakan kurban itu sunnah dibagi sebelum dimasak. Kalau sudah dimasak baru dibagi, mubah. Kalau dibagi nanti dimasak sendiri, sunnah. Iya, begitu. Jadi iya, jadi ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya. Sunnah itu di atasnya mubah. Ya, sunnah itu di atasnya boleh. Kalau mubah itu ibahat. Ya. Kalau sunnah, ya maka itu lebih di atas. Jadi ada lagi penanya yang keempat. Tidak apa-apa, ini kita sudah bahas, tapi karena kita hargai orang yang bertanya, ya. Larangan cukur dengan potong kuku bagi yang ingin berkurban itu haditsnya sahih. Ya. Sebagian kecil ulama mengatakan yang dilarang adalah potong rambut adalah hewan. Tapi jumhur ulama yang mengatakan yang dilarang adalah orangnya. Ini mengingat karena ada isim damir yang kembali ke hewan dan ada isim damir yang menunjuk kepada pekurban. Di antaranya isim damir yang kembali ke pekurban adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a hilalan Dzulhijjah wa arada ayyudahhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Siapa yang telah menyaksikan kedatangan bulan Dzulhijjah dan ingin berkurban, hendaklah menahan diri untuk tidak bercukur dan tidak potong kuku. Bercukur di sini rambut, kumis, jenggot, bulu ipa, bulu barambang dan sebagainya. Hatta yudahri, jadi sejak 1 Dzulhijjah hingga binatangnya dipotong. Jadi kalau dipotong hari pertama, setelah dipotong boleh. Kalau nanti hari kedua baru dipotong, nanti hari kedua baru boleh. Jadi punna pipa meruat toba nasama nagurupet toba kalapi kanu punna kira ipat tobat tamari pemulungan. Jadi punna lepa mau disambal leh tobat-tobat. Ya, seperti itu. Keluarga kurban Lajnah Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta Kerajaan Saudi pernah ditanya tentang hal ini. Ya, kan itu keluarga kurban, pekurban ikut dapat pahala. Yang menjadi pertanyaan, apakah ikut juga dapat larangan potong kuku dengan cukur? Jawabannya tidak. Iya, keluarga pekurban hanya ikut mendapatkan pahala, tidak ikut terlarang potong rambut dan potong kuku. Iya, jadi salah nih ini kata. Iya, disilahkan. Iya, mungkin masih ada. Jadi ada 3 penanya. Pertama, bagaimana binatang yang dipotong sengaja tidak dibaca bismillah? Jawabannya, potongannya tidak sah menurut syariat. Kalau kita mengetahui hal itu, maka kita tidak boleh makan. Selama kita tahu bahwa itu daging dipotong tidak baca bismillah,
jangan ke makan. Jadi kalau kita tidak tahu, kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menghukum kita dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita sehingga beli contoh, mana kita tahu dibaca bismillah atau tidak. Iya. Jadi kita cukup membaca bismillahirrahmanirrahim untuk makan. Tapi kalau kita tahu bahwa itu potongan tidak dibacakan bismillah, jangan, biar dibacakan bismillahirrahmanirrahim, jangan dimakan. Maksudnya dibaca ketika dimakan, jangan. Karena waktu dipotong tidak dibaca bismillah. Ya banyak sekali dalilnya ya. Menyimpan lebih dari 3 hari. Jawabannya, Nabi pernah melarang menyimpan daging lebih dari 3 hari karena paceklik. Lalu Nabi mengatakan, sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Ya. Jadi selama tidak paceklik, boleh menyimpan daging lebih dari 3 hari. Ya, dulu Nabi pernah melarang itu karena paceklik. Ya, sekarang orang simpan daging tertutup, tersembunyi di kulkas. Dulu kalau mau simpan daging harus dikeringkan. Ya, harus kinialoi. Jadi punna sayang tuka cipurang anjo mari sari na bala kana pakai teras tidak dengan belat dagingnya loi. Bisa menimbulkan masalah. Iya. Jadi entama kiatamia sampai dulu sulu kita tidak mesti bagian daging. Iya, jadi iya. Tapi kalau dia tidak paceklik, boleh saja. Iya, boleh saja. Mungkin pun niat loy jaga cuma tunggal loy. Iya, karena tidak paceklik. Berarti memang Islam ini sangat menjaga, saling menjaga. Diberi uang untuk berkurban, saya duduk-duduk, tiba-tiba ada datang kasih ke uang. Kalau dia pemberiannya tidak mengikat, ikhlas karena Allah, dia serahkan kepada saya, maka uang itu sudah menjadi milik penuh saya. Karena uang itu sudah menjadi milik penuh saya, maka saya boleh melakukan apa saja terhadap uang itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk boleh saya pakai untuk berkurban. Iya. Jadi sudah ada pengalihan kepemilikan kepada kita. Kurban untuk orang meninggal, bagaimana pembagiannya? Kalau dia kurban sunnah, maka keluarga orang yang meninggal itu maksimal bisa makan 1/3. Tapi kalau dia orang meninggal itu kurban nazar, ada nazarnya, meninggal maka dikurbankan, maka keluarganya tidak boleh makan sedikit. Iya. Itu perbedaannya. Iya. Jadi kalau kurban nazar dibagi semua. Kalau kurban sunnah boleh makan sebagian, dibagi selebihnya. Lebih banyak yang dibagi, 2/3 yang dibagi, 1/3 yang dimakan. Tapi kalau mau dibagi semuanya juga boleh. Iya, juga boleh. Mengenai hukum berkurban untuk orang yang meninggal dan bukan nazar, kalau dia nazar disepakati kebolehannya. Kalau bukan nazar, sebagian ulama mengatakan boleh dan sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kalau tidak salah waktu Isya jam 7:09. Iya. Mungkin tidak apa-apa kita tepat waktu karena saya diminta lagi duduk-duduk setelah Isya. Iya. Jadi kita tepat waktu setelah Isya. Mungkin saya menunggu setengah jam baru saya berangkat karena saya terlanjur janjian dengan teman. Iya, saya kira demikian.
dan insya Allah sebentar ya panitia meminta saya untuk duduk-duduk mendampingi. Ya demikian, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.